saya untuk memperkenalkan diri. Saya Anissa yang akan menemani Bapak dan Ibu selama kajian berlangsung pada pagi hari ini. Alhamdulillah Ustazah Nur Hamidah telah bergabung juga di tengah-tengah kita. Dimulai bacakan background. Ya, beliau menyelesaikan S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, kemudian dilanjutkan S2 di IAIN Jakarta, dan saat ini mengikuti program S3 di IIKI Jakarta. Aktivitas beliau saat ini adalah dosen STAI Al-Qudwah Depok sejak tahun 2000, menjadi narasumber keislaman di Majelis Taklim dan Perkantoran sejak tahun 1997, kemudian juga menjadi bagian dari Syariah Konsultan Center Indonesia sejak tahun 2015, dan juga Departemen Dakwah PP Salimah sejak 2005. Baik, sebentar. Sembari Ustazah menyiapkan tampilan presentasi, Bapak Ibu dapat mengecek grup WhatsApp karena saya sudah juga memberikan PDF presentasi Ustazah kita. Namun perlu diperhatikan ada beberapa poin penting selama kelas berlangsung. Yang pertama, materi akan disampaikan sebelum kelas dimulai. Saya sudah berikan di grup WhatsApp. Yang kedua, peserta harus memasukkan nama yang sama sesuai dengan nama pada form pendaftaran. Mungkin apabila belum sama pada kesempatan kali ini, diharapkan pada pertemuan selanjutnya agar diperhatikan namanya, agar memudahkan panitia untuk melakukan pengecekan. Oke. Setelah itu, ketiga, selama Ustazah memberikan materi, panitia akan menghentikan audio seluruh peserta. Dan juga keempat, peserta dipersilahkan memberikan pertanyaan. Saya akan buka di pertanyaan sesi pertama 3 pertanyaan. Silahkan apabila ingin disampaikan secara langsung, nanti kami akan membuka audio Bapak Ibu. Apabila ada kendala, silakan dituliskan di kolom chat Zoom. Nanti saya akan membantu membacakan untuk Ustazah. Dan kelima, panitia akan merekam selama acara berlangsung. Insya Allah, panitia akan memberikan rekaman acaranya, namun untuk detailnya akan diinformasikan kembali di grup WhatsApp. Ya, itu saja. Silakan. Saya persilahkan kepada Ustazah untuk dapat memulai kajian pada pagi ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak. Tapi sebelumnya saya belum bisa nge-share di sini, masih disable sama host. Oh gitu, baik. Kami bantu ya Ustazah. Bisa, Ustazah. Nah, sekarang udah bisa. Sudah bisa, Ustazah? Iya. Iya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Tidak ada kata yang paling pantas yang keluar dari lisan kita kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan tetap menurunkan dan limpahkan kepada kita rahmat,
maghfirah, taufik dan hidayah. Walaupun pertemuan kita kali ini pertemuan dengan virtual, tapi tidak menghalangi ridho Allah senantiasa bersama kita. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga salawat yang lahir dari lubuk hati kita yang paling dalam, inilah yang kelak akan mengangkat derajat kita dan akan mempertemukan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salawat ini adalah bukti cinta kita kepada Rasul dan akan menjadi ID. Kelak Rasulullah mengenal bahwa kita adalah min ummatihi, ya, termasuk dari golongan umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, tunggu Mbak Anissa sebelum saya mulai. Ini kan ada yang minta disubmit, udah ada host yang lain yang mengsubmit peserta ya yang mau masuk ya? Ada. Oh iya, sebab keluar terus di tampilan saya. Berarti iya. udah ada host ya. Oke. Sudah, Ya. insya Allah. Dan jazakumullah khair, mohon maaf saya minta untuk men-share slide sendiri agar lebih efektif ya, karena terkadang virtual ini antara kita mau minta slide-nya dengan host yang men-share itu suka jaringan ya, jadi suka agak telat ya, sehingga mohon maaf saya sengaja minta share sendiri agar pertama efektivitas waktu dan yang kedua juga agar tampilan ini bisa saya tampilkan dengan menitik beratkan masalah yang akan kita bahas dengan saya menggerakkan kursor dengan leluasa. Ya, jazakumullah khair atas segala bantuan dari para panitia. Saya diamanahkan untuk membahas tentang air susu ibu, tapi dalam perspektif Al-Quran. Corak penafsiran Al-Quran untuk membahas tentang masalah hukum ASI biasanya disebut dengan tafsir ahkam, ya, tafsir hukum. Untuk itulah, kalau sudah disebut dengan tafsir ahkam, biasanya ayat-ayat ini diturunkan di Madinah. Kalau di Madinah, kondisi para sahabat sudah kondusif menerima apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kepribadian sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nah, untuk itulah mari rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan berusaha menghadirkan suasana seperti ini. Seperti halnya kita kepingin menjadi sahabat-sahabat Rasulullah di Madinah, kita juga menjadi sahabat-sahabat kontemporer Rasulullah SAW, di mana roh kita akan sama dengan roh para sahabat di Madinah, berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya madani, hitam dan putih, hukum Allah, maka bismillah kita akan mencoba melapangkan hati kita dengan siap sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ya, bismillah, saya mulai dari kompilasi ayat-ayat yang saya kumpulkan berkaitan dengan masalah air susu ibu. Karena memang air susu ibu adalah makanan yang terbaik untuk anak manusia. Kalau air susu sapi itu terbaik untuk anak sapi. Sedangkan air susu ibu manusia terbaik untuk anak manusia. Karena ini menjadi makanan yang terbaik, sedangkan kita tahu apa yang dimakan itu akan menjadi darah daging. Sedikit aja deh yang dimakan mengandung unsur yang haram, maka na'udzubillah min dzalik, unsur yang haram itu akan melekat dalam tubuh anak sepanjang masa. Dengan demikian, agar Allah mempersiapkan anak-anak manusia, khususnya anak-anak muslim, anak-anak seorang mukmin, terjaga kehalalannya, terjaga ketoyibannya dari sejak pertama kali tetesan air susu seorang manusia, maka disiapkan oleh Allah panduan-panduan yang jelas agar apa yang pertama kali diminum menjadi darah daging, itulah yang menjadi awal sebuah keberkahan. Karena
Ya, anak peradaban ini dialah yang akan membawa negeri ini, bismillah, ya kita akan berkontribusi bahwa negeri ini akan menjadi makmur, negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena kitalah seorang ibu yang punya peran memberikan asupan gizi yang halalan dan thayyibah dimulai dari air susu ibu. Tapi ada kalanya seorang ibu kandung tidak bisa memberi susu kepada anaknya dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam kondisi. Maka bisa jadi akhirnya air susu ibu yang lain, ya, dari manusia-manusia yang lain, air susu ibu yang lain, itulah yang akan diberikan kepada anak yang bukan anak kandungnya, yang akhirnya menjadi anak susu. Islam, sekali lagi, karena memang kebutuhan anak manusia adalah air susu ibu manusia, maka ketika seorang anak manusia diberikan air susu yang bukan dari ibu kandung, tapi dari perempuan lain, ya Islam pun memperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Seperti apakah syarat dan ketentuan yang berlaku? Maka bismillah kita akan lihat beberapa ayat. Ya, terutama yang sangat penting ini adalah 3 ayat di dalam Al-Quran. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 233. Yang kedua, surat An-Nisa ayat ke-23. Dan yang ketiga, surat At-Tolak ayat yang ke-6. Nah, 3 ayat tentang ASI ini tidak hanya berkaitan dengan ibu kandung dengan anak kandung yang disusui, tapi juga Islam menjadi sumber hukum yang lain, baik sosial, masyarakat, bisnis ekonomi, politik, ya semua itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang membedakan antara hukum Al-Qur'an dengan hukum dunia yang buatan manusia. Hukum Al-Qur'an satu ayat bisa menjadi sumber untuk ahkam, untuk hukum berbagai macam persoalan. Nah, maka bismillah kita akan coba satu persatu. Dimulai dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-233. Menarik di ayat ini, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kalau pakai terjemahan para ibu. Kita tahu bahasa Arab ibu adalah al-um, dan jamaknya dari ibu, ibu-ibu itu ummahat. Dan ayat ini tidak menggunakan kata al-um atau ummahat, tapi ayat ini menggunakan kata wal-walidat, al-walidat. Ya, yurdi'na, ya, para ibu tapi menggunakan kata walidat. Ada apa dengan kata walidat? Kenapa tidak menggunakan kata al-um tapi menggunakan kata walidah? Al-walidatu wal-walidatu yurdi'na auladahunna. Ya, seorang ibu dia menyusui anaknya haulaini kamilaini liman aroda ayyutimar radha'ah. Ya, dia dipersilahkan oleh Allah untuk mensusui seorang anak ya dalam kurun waktu 2 tahun penuh. Siapa yang menginginkan kesempurnaan dalam persusuannya. Jadi jarak ideal antara satu kakak dengan lahirnya adik kandung ya setelah proses persusuan itu selesai. Jadi jarak idealnya itu 2 tahun 9 bulan. Karena 9 bulan proses kehamilan, 2 tahun ketika si anak yang menjadi kakak sempurna persusuan. Itu adalah sebuah idealisme. Jarak yang minimal antara kakak dengan adik yang dilahirkan 2 tahun 9 bulan. Kemudian, dan menarik lagi di ayat ini, diterjemahkan kewajiban ayah. Ayah dalam bahasa Arab adalah al-ab. Ya, kalau jamaknya aba. Tapi ayat ini tidak menggunakan kata al-ab. Tapi ayat ini menggunakan kata mauludulahu. Dan juga tidak menggunakan kata walid. Ya, tapi mauludulahu. Seorang ayah, dia punya kewajiban rizkuhunna. Ya, terjemahannya di sini, ya, seorang ayah kewajiban memberi makan dan pakaian. Makan. Padahal ayat ini tidak hanya menyebutkan dengan makan, tapi ayat ini menyebutkan dengan rizkuhunna. Bukankah rezeki itu berkaitan dengan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan?
itulah yang Allah amanahkan sebagai rezeki yang wajib ditanggung oleh seorang ayah. Kepada siapa ayah itu memberikan rezeki, sandang, pangan, papan, pendidikan, waktu suatu nak ditambah dengan pakaian, ya itu kepada anak dan juga istrinya. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang kita sudah ketahui kebaikannya, batasannya seperti apa. Namun Allah Subhanahu wa taala di balik idealisme pastilah ada realita. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Ya, tidak dituntut sebuah kewajiban kecuali memang berdasarkan kesanggupannya. Ya, kesanggupan di sini adalah sa'ya, ya berdasarkan dari titik maksimal usaha si ayah itu. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Ya, tidak boleh ada saling memberikan kemudaratan, tuntutan yang menyebabkan melebihi batas kemampuan. Wa 'alal waris, ya disebutkan di sini adalah ahli waris. Berarti bisa jadi bagaimana tanggung jawab ini akan terwarisi kepada orang-orang yang memang masuk dalam kategori garis warisan. Maksudnya apa? Awalnya seorang ayah menanggung istri lalu anaknya. Tapi ada kalanya ketika si ayah meninggal, siapa yang wajib menanggung? Ya, janda ini dan juga anak yatim. Maka yang menanggung janda dan yang menanggung anak yatim ini dikembalikan kepada ahli warisnya. Yaitu siapa? Kalau si istri dikembalikan kepada ahli waris yang terdekat, yaitu ayah kandungnya atau saudara kandungnya. Sedangkan si anak ya diwarisi kepada yang terdekat, yaitu apa? Kakeknya atau pamannya. Itulah yang disebut bahwa nafkah ini kewajiban yang bisa diwarisi ketika yang berkewajiban dari awal ya sudah tiada. Maka jangan sampai terlantar perempuan-perempuan dan anak-anak yatim ini. Ya diserahkan kepada ahli warisnya secara ma'ruf. Nah setelah itu ya Allah menyebutkan masih di dalam ayat ini. Ya faida aroda fisolan. Jika di antara kalian menginginkan proses penyapihan. Jadi kepingin disapih. Ya, maka yang harus dilakukan adalah bukan hanya memikirkan ya gimana caranya menyapih, ya udah dipisahkan sama ibunya saja. Ya, tapi semua harus dengan watasyawurin, harus musyawarah. Karena proses penyapihan, proses pemisahan seorang anak dengan ibunya, ini bukan masalah yang sepele. Ini bisa jadi pertikaian, bisa jadi keributan. Kenapa? Karena ketika disapih, setiap hari anak biasa sama ibunya. Tiba-tiba anak kehilangan ibunya di waktu malam. Maka siapa yang bisa memberikan ketenangan kepada si anak ini dalam proses menyapih? Otomatis sangat memungkinkan anak ini jadi nangis, tidurnya tidak nyenyak, dan mengganggu seisi rumah. Jangan sampai tidak siap dengan kondisi ini, maka yang harus dibangun adalah watasyawarin, bermusyawarah. Fala junaha alaihima in aradtum antas tardi'u auladakum. Bahkan jika memang ada kondisinya, ya dia akan disusukan kepada orang lain. Jadi diberikan kepada ibu susu. Islam pun memberikan opsi, memberikan pilihan. Bahkan ketika memberikan kepada ibu susu, ada akadnya. Akad apa? Fala junaha alaikum. Tidak masalah. Ada akad idza salamtum, akad bisnis. Ya, bisnis jasa di sini. Ya, bagaimana ya nanti pembayaran kepada ibu yang menyusui, ya ibu susu. Nah, ini seperti apa? Dan nanti pun kita akan bahas dari ayat ini antara kewajiban ayah memberi nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya atau seorang ayah yang memberikan nafkah kepada mantan istri. Karena sangat memungkinkan terjadi perceraian dan anak itu masih diasuh oleh ibu kandungnya, ya sedangkan si istri sudah menjadi mantan suami istri, tidak lagi kewajiban oleh suami untuk memberi nafkah, tapi apakah dengan si ayah menitipkan anak kandungnya kepada istrinya, mantan istrinya, itu tidak punya kewajiban? Ini juga yang menjadi salah satu yang akan kita bahas. Bil ma'ruf. Dan ujung ayatnya, Allah menutup soal nafkah, soal ASI, ya, soal akad
ya yang terjadi nanti dalam polemik ini, ujung ayatnya Allah menyebutkan dengan wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Apa itu takwa? Masing-masing menjaga diri dan keluarganya jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Jangan sampai salah satu ayat ini yang menyebabkan kita, na'udzubillah min dzalik, masuk ke dalam api neraka. Tapi kita punya sensitif agar siapapun kita, seorang istri yang sukses, seorang suami yang sukses, seorang ibu yang sukses, seorang ayah yang sukses adalah yang memboyong keluarganya masuk ke dalam surga. Wa'lamu, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bima ta'malun, apa yang kalian kerjakan dari apa yang telah Allah tetapkan, lalu nanti apa yang kalian praktekkan, apa yang akan kalian kerjakan, basir, maha melihat. Nah, bismillah, ya, ini ayat yang pertama yang akan kita bahas. Yang berikutnya, mari kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini adalah surat An-Nisa, di mana dalam surat An-Nisa ke-23 menyebutkan efek dari terjadi persusuan maka akan menyebabkan adanya hukum persaudaraan yang disebut dengan persaudaraan sesusu. Dimulai dari Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat alaikum, diharamkan kepada kalian, mahram. Ya, bahasa persaudaraan senasab itu mahram. Kalau orang-orang Indonesia sering bilangnya muhrim. Sebenarnya kalau untuk standar bahasa Indonesia, silahkan aja, mau muhrim, mau mahram. Tapi kalau untuk standar dalam bahasa Arab, tidak bisa sama antara muhrim sama mahram. Kalau muhrim adalah orang-orang yang pakai kain ihram, yang sudah siap untuk menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Itu muhrim. Tapi kalau persaudaraan dalam bahasa Arab, senasab adalah mahram. Ya, hurrimat alaikum, diharamkan bagi kalian, berarti menjadi saudara mahram yang tidak boleh dinikahi. Ummahatukum, pertama, ya, al-um, ya, ibu kalian, wabanatukum. Nah, ini menariknya di sini disebut dengan al-um, kalau tadi menggunakan walidah. Kan begitu kan? Setiap ayat sekali lagi, kenapa Allah gunakan kosakata yang beda-beda? Karena ayat ini akan menjadi landasan hukum yang berbeda-beda. Untuk ayat ini menggunakan kata al-um, ibu-ibu kalian, kemudian wabanatukum, anak perempuan kalian, wa akhwatukum, saudari perempuan kalian, kemudian bibi kalian dari pihak laki-laki, wa khalatukum, bibi kalian dari saudara perempuan, wa banatul akh, ponakan dari saudara laki-laki, wa banatul ya, ponakan dari saudara perempuan, wa ummahatukum, disebut dengan ya, juga ibu-ibu kalian allati ardhanakum, yang menyusui kalian. Dan gak hanya ibunya, paket nanti persaudaraan mahram dengan susu, wa akhwatukum, semua saudara-saudara perempuan dari garis radha'ah. Ya, kalau dari ibu kandung, ya, ada saudara kandung, maka di sana ada saudara susu. Ada anak kandung, ada anak susu. Ada bibi kandung, ada bibi susu. Ada ponakan kandung, ada ponakan susu. Nah, inilah yang harus diperhatikan dalam masalah, ya, ayat yang kedua tentang polemik hukum dibalik air susu ibu. Karena yang ketiga, kita akan bahas tentang ayatnya dulu. Allah berfirman, surat At-Thalaq di ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Askinuhunna, ketika terjadi perceraian. Ya, bisa jadi suami istri tinggal di rumah milik suami. Maka ketika terjadi perceraian, ya, sudah terucap kata talak, tapi masih masa iddah. Nah, ini babnya adalah perceraian masih masa iddah. Maka pada saat suami mengucapkan kata saya ceraikan kamu, mereka tinggal di rumah suami. Maka Allah menyebutkan kalau pakai surat At-Thalaq di ayat yang pertama, la tukhrijuhunna, suami-suami tidak boleh mengeluarkan istri dari rumah mereka. Sedangkan At-Thalaq ayat 6 ini jika bisa jadi mereka tinggalnya bukan di rumah suami. Mereka tinggalnya satu,
ya di rumah mertua, atau di rumah orang tua, atau di rumah kontrakan, atau mungkin di rumah yang milik istri. Maka Allah mengatakan askinuhunna, tempatkanlah mereka para istri haitsu sakantum, dimanapun suami-suami itu tinggal, miwujdikum, sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi kalau rumahnya itu milik istri, maka ya, walaupun sudah mengucapkan kata talak, kata cerai, nggak boleh suami diusir atau suami meninggalkan istri. Tinggallah suami-suami di mana istrinya tinggal, di rumah kontrakan, di rumah orang tua, di rumah mertua, itu tetap harus bersama selama masa iddah, yaitu 3 bulan. Ya, jika memang kondisinya diceraikan. Tapi ada kalanya seorang wanita yang diceraikan, wa in kunna ulati hamlin, lagi hamil. Maka kalau lagi hamil, maka tidak hanya sampai 3 bulan. 3 bulan itu kalau wanita yang diceraikan tidak dalam kondisi hamil. Tapi kalau wanita diceraikan dalam kondisi hamil, maka Allah meminta fa'anfiku alaihinna hatta yadhna hamlahun. Masa iddahnya, kewajiban suami memberikan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan itu sampai ya si istri melahirkan. Jadi masih tetap sah sebagai suami istri sampai si anak melahirkan. Ya, itu kedua. Yang ketiga, ada kalanya habis melahirkan, anak ini untuk kebutuhan masa depan dan gizi tercukupi, ya harus disusui. Sedangkan si ibu kandung ini sudah menjadi mantan istri. Rujuk, kalau suaminya rujuk, balik ke surat. Tapi kalau tidak dirujuk, ya, maka menjadi mantan suami istri. Kalau disebut dengan mantan suami istri, ya, kalau disebut dengan mantan suami istri berarti kan tidak ada kewajiban nafkah. Namun jika diceraikan, si anak masih ditanggung oleh si ibu, fa'in ardokna lakum, maka si mantan suami, karena tidak ada mantan ayah, ya, yang ada mantan suami, maka mantan suami wajib, karena si ibu menyusui anak kandungnya, maka wajib fa'atuhunna ujurahunna, harus memberikan upah. Ya, ini kalau ayat ini diketahui oleh para laki-laki, nggak sembarangan laki-laki itu menzolimi, menceraikan istrinya sepihak. Padahal ya istrinya itu hamil, apalagi istrinya kemudian masih punya anak, anak itu menyusui, ditanggung oleh ya si istri. Ya kenapa? Karena kan air susu itu tergantung dari asupan makan yang dimakan oleh si istri. Udahlah dalam kondisi stres, kondisi emosional, ya juga ya kebutuhan asupan gizi makanan si ibu yang diceraikan tidak dipikirkan oleh si ayah. Padahal Allah menyebutkan wajib yang memberikan upah. Wa'tabiru bainakum bima'ruf, ya, itu diberikan dengan cara yang ma'ruf. Ya, ini 3 ayat yang menjadi landasan kita. Maka bismillah kita akan mulai dengan pelajaran dan hikmah dari mati. Halo. Halo, bagaimana Ustazah? Tadi terputus ya? Enggak. Terputus ya? Di saya lancar, insya Allah. Oh, tadi sebab saya kepencet hotspotnya jadi putus. Jadi lancar ya? Di saya sih lancar, Ustazah. Oke, berarti langsung yang ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran dan hikmah polemik ASY dari 3 ayat tadi. Ya, nah seperti yang saya sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 233, kata al-walidat arti sebenarnya adalah mereka yang melahirkan. Kalau mereka yang melahirkan berarti siapa yang melahirkan anak itu dialah ibunya. Siapakah ibu bagi seorang anak? Mereka yang melahirkan. Jadi jangan ngaku-ngaku aku ibumu. Anak itu lahir dari rahim kamu enggak? Nah, maka Allah menyebutkan seorang ibu dengan seorang anak hubungannya tergantung dari siapa yang melahirkan dan dilahirkan. Maka ayat ini tidak sekedar al-um, tapi identitas ibu adalah mereka yang melahirkan anak tersebut. Yurdina, mereka yang menyusui.
bisa ibu kandung, bisa ibu susu. Tapi kalau walidat adalah ibu kandung. Siapakah ibu kandung? Dialah yang melahirkan kamu. Kemudian ayah disebut dengan al-ab, tapi mauludulahu. Apa itu mauludulahu? Seorang yang menyebabkan kelahiran si anak tadi. Nah, contoh seorang anak, mohon maaf nih, ya agak apa namanya, agak vulgar bahasanya. Seorang anak lahir. Kan bisa jadi pertanyaannya, ada bayi, siapa yang melahirkan? Nah, ibunya lah yang melahirkan. Bukan ibu yang merawat atau ibu yang mungut. Tidak, ibu kandungnya adalah yang melahirkan. Kemudian, kok ibunya bisa melahirkan? Ibunya kok bisa hamil? Siapa yang menghamili? Itulah si ayah biologis. Jadi disebut dengan ayah adalah ya dia yang menyebabkan kelahiran. Maka nanti Islam membedakan antara ayah biologis dengan ayah nasab. Tergantung dari proses adanya pernikahan dengan tertib, nikah dulu baru hamil, atau tidak tertib, hamil dulu baru nikah. Maka nanti antara ayah biologis dengan ayah kandung, ayah nasab, ini dua hal yang berbeda. Kemudian aroda fisolan, proses penyapihan, ya tadi sudah ditegaskan oleh saya, harus ada konsep musyawarah. Nggak bisa bapak nggak peduli. Ya, ayah yang siaga adalah ayah yang siap, tidak hanya di masa anak itu, ayah yang siap jaga ketika proses fisolan mau disapih, maka ayah-ayah ini harus tangguh. Karena jadi kalau dia tidak tangguh, na'udzubillah min dzalik, tiap malam akan terjadi. Kemudian antas tardiu auladakum, menyusui dengan idza salamtum, ada akad jual beli. Maka nanti bagian dari yang akan kita diskusikan bagaimanakah soal jual beli ASI dengan berbagai macam ya hal-hal yang terkait dengannya. Ya ma'ataitum bil ma'ruf, ada laba ya dari ya keuntungan jual beli berupa jasa. Bukan jual beli air susunya, karena nanti yang akan menjadi pertimbangan kita bukan jual beli salah satu dari organ tubuh manusia, itu diharamkan. Tapi dalam jual beli jasanya. Ya ujur itu adalah ujurah, jasa. Sekarang kita lihat juga masih ada wa ummahatukum, ya hukum ibu susu. Ya menjadi hukum persaudaraan ya, dan ini nanti berkaitan dengan surat